Salam jumpa para peserta materi pembelajaran How to be a Successful PhD Student ya. Materi ini merupakan materi untuk menjadi bekal bagi siapa saja yang ingin mengambil kuliah S3. Materi ini terdiri dari 2 materi. Setelah mempelajari materi ini, para calon mahasiswa S3 maupun mahasiswa S3 dapat memahami arti pentingnya menjadi mahasiswa S3 yang sukses, serta mampu menjelaskan kewajiban dan hak sebagai mahasiswa S3. Mampu menjelaskan strategi dan cara penyelesaian tugas dan publikasi di S3. Dan mampu mengoptimalkan waktu selama kuliah S3 sehingga tercapai on time graduation. Jadi lulus tepat waktu. Ya, dan beberapa trik agar bisa lulus tepat waktu dalam jangka waktu 3 tahun. Para peserta materi pembelajaran, menjadi mahasiswa S3 di Indonesia merupakan salah satu tantangan yang terbesar karena banyak sekali pengalaman ketika sedang kuliah S3 juga tetap bekerja. Itulah yang menjadi kendala karena untuk kuliah S3 dibutuhkan waktu studi fokus yang lebih banyak. Sehingga ketika juga bekerja di waktu yang bersamaan, itu sering menjadi kendala dalam hal optimasi waktu, ya. Berbagai masalah dan pelarian dari masalah muncul, menghampiri dan diciptakan oleh mahasiswa S3. Karena S3 lebih susah, maka terpaksa mahasiswa S3 tersebut lebih fokus pada kerja misalnya. Karena untuk mengerjakan tugas-tugas S3 butuh fokus dan waktu yang lebih banyak dan lebih sulit. Ya. Jadi perlu dicermati hal-hal ini, perlu diantisipasi sejak awal. Lalu juga kesulitan berikutnya adalah masalah publikasi. Merupakan masalah terbesar di dalam menyelesaikan S3 karena syarat untuk lulus biasanya di Indonesia, di kampus, di program Doktor Computer Science yang saya ampuh, misalnya syarat lulus adalah 1 seminar internasional dan 2 jurnal internasional bereputasi. Nah, untuk bisa on time dengan 3 paper tersebut butuh kemampuan membuat tulisan, meneliti dengan baik, ya. Lalu permasalahan berikutnya adalah komunikasi dengan tim promotor membutuhkan keahlian tersendiri. Perlu adanya kecocokan, chemistry yang baik, ya, komunikasi yang santun, ya, sehingga proses bimbingan, proses kuliah S3 dapat berjalan dengan baik, ya. Nah, kenapa harus mengambil S3 atau PhD? Pertama, memiliki gelar S3 dan pengalaman riset dapat mengubah drastis karir kerja Anda secara dramatis, ya, sebagai seorang dosen. Bahkan praktisi pun sekarang banyak yang sudah mengambil S3. Ya, jadi pastikan Anda benar-benar ingin mengambil S3 karena perjuangan yang harus dilalui cukup berat, tetapi hasil yang Anda akan peroleh nanti menjadi sangat luar biasa. Bergaul dengan orang-orang yang bijaksana, pintar, ya, membuat semangat bekerja dan menjadi lebih cerdas. Itu yang sangat diinginkan oleh para mahasiswa S3 dan pengalaman-pengalaman mereka yang sudah lulus S3. Ya. Dan jika Anda seorang dosen, mau tidak mau jika ingin mencapai jenjang jabatan akademik tertinggi misalnya profesor, maka syarat lulusan S3 harus dimiliki. Ya, seperti itu. Nah, S3 yang sukses seperti apa? Orang yang sudah lulus S3 sukses memiliki filosofi ilmu pengetahuan
memiliki tekad, ya, roadmap untuk melakukan kegiatan secara jangka panjang, kegiatan penelitian, ya. Tepat waktu lulusnya 3 sampai 4 tahun dengan publikasi yang bagus, ya, memiliki novelty dari publikasi-publikasi yang dihasilkan dengan jumlah yang memadai, ya, memiliki reputasi yang baik selama kuliah, ya, dan melanjutkan pengalaman riset S3 di kehidupan setelah lulus S3. Ya, jadi itu penting agar setelah Anda lulus S3, Anda tetap produktif menghasilkan karya-karya inovasi, publikasi, sehingga meningkatkan karir Anda dengan lebih cepat sebagai seorang dosen. Paham ya? Nah, untuk itu menambah motivasi Anda, kita lihat dulu filsafat ilmu pengetahuan. Arti kata filsafat dari bahasa Yunani kuno, yaitu filosofia dan filosofos. Artinya orang yang cinta kebijaksanaan. Jadi kita menuntut ilmu ini untuk bisa berpikir, ya, memutuskan sesuatu dengan lebih bijaksana. Kenapa bijaksana? Karena kita memiliki basic pengetahuan yang memadai, basic informasi yang memadai, sehingga kita bisa mengambil keputusan dengan bijak atau cinta nalar. Jadi tidak terburu-buru di dalam mengambil keputusan, ya. Filsafat adalah ide dasar di balik semua disiplin ilmu. Semua disiplin ilmu didasarkan pada beberapa dasar ideologis filosofis, ya. Contoh, Pythagoras dikenal menggunakan istilah filsafat pertama kali pada abad ke-6 sebelum Masehi. Ya, ini bapak filsafat salah satunya Aristoteles. Ya. Nah, tujuan filsafat. Pythagoras menyatakan bahwa dia bukanlah pemilik kebijaksanaan atau pengetahuan, namun Tuhanlah pemilik kebijaksanaan atau pengetahuan. Di dalam filsafat, kegiatan mencintai pengetahuan atau kebijaksanaan dilakukan dengan mempertanyakan sesuatu secara kritis dan mendasar dan menyeluruh. Inilah dasar dari kita ketika akan melakukan penelitian dengan baik, kita membuat hipotesis, ya. Pythagoras adalah filsuf pertama yang berbicara tentang filsafat atau the love of wisdom. Ucapannya yang terkenal ini sangat bagus sekali. Wahai anak muda, jika engkau tidak sanggup menahan lelahnya belajar, engkau harus menanggung pahitnya kebodohan. Ya, itulah menjadi dasar bagi kita mungkin long life learning. Belajar sepanjang hayat. Paham ya? Nah, kita perlu membedakan pengetahuan dengan pengetahuan ilmiah. Pengetahuan atau knowledge, keseluruhan pemikiran, gagasan, dan pemahaman yang dimiliki manusia. Ya, tetapi kalau pengetahuan ilmiah atau sains, pengetahuan yang memiliki ciri-ciri dan metode serta sistematika tertentu. Jadi kalau knowledge umum, wawasan kita, tetapi kalau ilmiah, ada metode-metode tertentunya, ya, yang bisa dibuktikan pengetahuan tersebut secara ilmiah. Jadi pengetahuan lebih luas dari pengetahuan ilmiah. Filsafat ilmu pengetahuan merupakan filsafat khusus membahas berbagai macam hal yang berkenaan dengan ilmu pengetahuan sebagai objeknya secara rasional. Rasional itu secara kritis, logis, dan sistematis. Paham ya? Nah, untuk kuliah S3 atau PhD di Indonesia, secara umum kurikulumnya adalah 3 tahun, on time graduation. Sampai bahkan bisa sampai 8 tahun, kalau penuh kendala. Nah, dari konsep filsafat ilmu pengetahuan tadi, tentu
Anda yang mengambil S3 tentu memiliki semangat untuk mendalami pengetahuan ilmiah dengan lebih dalam. Sehingga Anda bisa lulus dengan tepat waktu karena semangat, tertarik mempelajari paper-paper, metode-metode terkini dari topik yang Anda inginkan. Di Indonesia, biasanya 1 tahun pertama ada mata kuliah yang harus diikuti. Dan di akhir tahun 1 bisa jadi maju proposal sidang kandidasi. Ya, untuk maju sidang kandidasi biasanya 1 paper seminar terindeks Scopus sudah accepted sebagai syarat. Sedangkan untuk syarat kelulusannya selain seminar, ya ada 2 paper jurnal internasional bereputasi, artinya terindeks Scopus, terindeks Web of Science, ya, sebagai syarat kelulusan. Nah, ada juga aktivitas sidang tertutup, ujian, ya, dan sidang terbuka yang dipresentasikan hasil penelitian Anda di khalayak ramai, para hadirin. Untuk S3 beasiswanya besar sekali, banyak dari pemerintah Republik Indonesia. Jika ingin kuliah S3 ke luar negeri, tentu beasiswa dari luar negeri juga banyak. Jadi tidak susah. Contoh ini adalah kurikulum di program Doctor of Computer Science BINUS University. Jadi di 1 tahun pertama ada perkuliahan, lanjut kolokium, simposium, sampai seminar hasil, sidang tertutup, sidang terbuka, ya itu dilaksanakan dalam 3 tahun. Ya, beberapa mata kuliah penting sebagai bekal Anda untuk memperdalam topik yang Anda inginkan. Nah, persiapan proposal kandidasi berisi rencana riset dan progres riset Anda selama 1-2 tahun terakhir. Ya, biasanya ada persyaratan sudah accepted paper seminar internasional. Pembimbing yang menentukan Anda boleh maju kandidasi atau belum. Ya, usulan kebaharuan dan progres penelitian adalah yang diharapkan dan diujikan pada sidang proposal kandidasi. Untuk bisa sukses maju ke proposal kandidasi dengan cepat, fokuslah riset di lab setiap hari, serta menjadi member asosiasi dan langganan majalah yang sesuai. Misalnya IEEE dan Robotics Society Magazine, misalnya seperti itu. Ya. Nah, untuk kiat sukses publikasi selama S3, pertama, Anda harus sudah mulai mengumpulkan referensi dan menulis di awal semester perkuliahan. Mulai menulis, mulai mengumpulkan referensi. Ya, buat 1-2 paper seminar dan 2-3 jurnal internasional bereputasi sebagai syarat utama kelulusan S3. Karena kalau 1 jurnalnya mungkin ketolak, Anda sudah punya katakanlah 2 jurnal yang sudah keterima. Karena 2 jurnal itu menjadi syarat kelulusan. Perbanyak membaca buku terkini terkait topik yang Anda geluti, serta menjadi member dan akses jurnal dari asosiasi seperti IEEE. Anda harus langganan dan SCM untuk bidang komputer misalnya. Untuk meningkatkan kualitas penulisan di paper Anda, kerapihan, Anda kuasai software atau tools Mendeley untuk referensi. Manajemen referensi ya, seperti ini yang bisa terkoneksi ke Microsoft Word kalau Anda menulis paper di Word. Akan lebih baik lagi Anda menguasai LaTeX ya. Nah, publikasikanlah jurnal Anda di penerbit yang terpercaya, yang bereputasi, H-index yang tinggi, di tier yang tinggi, misalnya tier Q1, misalnya di IEEE Access untuk bidang komputer. Ya, Anda bisa cek ini di skimagojr.com. Ya. Nah, kendala-kendala yang ada selama S3 biasanya waktu kuliah di saat kerja full time. Jadi Anda sudah kerja full time, Anda masih S3. Itu berat sekali. Tetapi bisa. Jika Anda mampu manajemen waktu yang baik dan bertekad kuat, bisa. Anda bisa dengan cara pagi hari sebelum kerja, subuh sudah mulai studi untuk S3-nya. Nanti sebelum pulang, coba luangkan waktu dikit untuk membaca-baca literatur, membuat program, dan sebagainya. Keluarga. Ya, keluarga juga butuh perhatian, butuh dana, itu bisa menjadi kendala. Keuangan juga.
Anda harus siap lahir batin untuk kuliah S3 karena dibutuhkan dana yang tidak sedikit. Stres dari beban kuliah S3, Anda harus mengatasi ini. Ya, tidak bisa menemukan kebaruan. Solusinya Anda kegiatan seminar internasional di acara yang baik sehingga bisa berdiskusi dengan para profesor sehingga bisa konsultasi, sehingga bisa menemukan kebaruan-kebaruan yang ada dari diskusi itu. Ya, tidak ada hasil riset bisa jadi karena Anda tidak fokus di lab. Anda harus luangkan waktu lebih banyak di lab, bereksperimen, membaca jurnal-jurnal yang terkini, bandingkan metode-metode yang terdahulu, sehingga ada hasil yang didapatkan. Nah, strateginya secara umum bagaimana? Karena S3 hanya 3 tahun idealnya, ya, dari semester 1 tadi mulai menulis, mulai cari seminar internasional, lihat ya kemungkinan potensi submit paper-nya, ya, seperti itu. Meskipun paper yang diakui nanti adalah paper yang lengkap dengan seluruh tim promotor. Nggak apa-apa latihan menulis. Ya, submit paper jurnal ya di semester 2 dan 3 ya, dan hindari predator jurnal. Semester 3 sampai 5 dapat mengirimkan 1 sampai jurnal lagi untuk jaga-jaga serta 1 seminar internasional. Awal semester 5 sudah mulai santai menulis buku disertasi di pertengahan semester, sehingga di semester 6 pertengahan dapat mempersiapkan sidang tertutup S3. Targetnya punya 2 paper seminar internasional dan 3 jurnal internasional bereputasi itu adalah sesuatu yang umum, ya. Sehingga aman Anda untuk syarat lulus 3 tahun. Nah, harapan tim promotor pada mahasiswa beretika dan hormat dengan tim promotor. Komunikasi sangat penting. Manutlah, ikuti saja arahan tim promotor. Ya, mandiri dalam belajar dan mengikuti arahan tim promotor. Anda S3 harus mandiri. Memfokuskan kuliah, manajemen waktu, ya, mengerjakan tugas-tugas S3 tanpa alasan apapun. Anda juga harus menguasai kompetensi teknis, misalnya programming, statistika, Mendeley, literatur jurnal, dan lain-lainnya. Dan ingat, kata Tuhan, orang yang menuntut ilmu dimudahkan oleh Tuhan. Amin. Ya, aktif membaca dan menulis paper, tidak plagiasi dengan memilih publisher yang terbaik, selalu meminta izin kepada promotor dan mengerjakan apa yang diminta. Setiap kegiatan yang Anda lakukan selama S3, Anda kabarkan, minta izin ke tim promotor. Karena Anda di bawah arahan tim promotor tersebut. Berjuang dan berkorban semaksimal mungkin. S3 itu butuh pengorbanan. Anda tidak boleh lelah, tidak boleh komplain. Karena ini demi Anda dan keluarga Anda juga, serta institusi. Jika Anda lulus dengan predikat terbaik, on time, maka akan mengharumkan institusi Anda dan meningkatkan karir Anda ke depannya nanti. Ya, ini adalah contoh mahasiswa saya yang publikasinya bagus, berhasil lulus dengan baik. Karena mematuhi arahan seluruh tim promotor. Perseverance is the key to success with all PhDs. Yeah. As most research won't instantly fall nicely into place right from the get-go. Jadi butuh perjuangan untuk mencapai sesuatu. Semakin berat perjuangan tersebut, hasil yang Anda dapatkan akan semakin baik. Ya, begitu. Nah, sebagai latihan untuk mempersiapkan Anda sukses masuk S3, siap masuk S3, buat draft proposal S3 sebanyak 15 halaman dalam jangka waktu 2 minggu. Dengan mengusulkan ide orisinal yang telah Anda pikirkan dengan baik. Perlu disertakan setidaknya 50 referensi dari buku teks, paper seminar, dan jurnal internasional terbaik. Jika ini Anda kerjakan dalam 2 minggu, lihat hasilnya, ini akan menggambarkan kemampuan Anda menjadi mahasiswa S3 nanti. Apakah cepat, sedang, atau sangat lambat. Bisa Anda buktikan dari tugas ini. Percayalah. Oke, para calon mahasiswa S3 maupun mahasiswa S3, ya, terima kasih sudah mendengarkan materi pembelajaran ini.
Semoga Anda bisa mendaftar S3 dan sukses S3 sehingga lulus menjadi doktor dengan baik. Terima kasih.